Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di program podcast Edukasi Sejarah kami. Hari ini saya ditemani oleh Vidya dan Wulan. Kita akan membahas satu peristiwa krusial dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia, yaitu agresi militer Belanda. Terima kasih Intan, saya rasa topik ini sangat relevan jika kita bahas lagi karena ini dapat mengingatkan kita bahwa kemerdekaan tidak hanya diraih dari meja perundingan tapi juga dari meja pertarungan. Yes, benar sekali. Peristiwa ini dimulai pada Juli 1947. Ini memiliki latar belakang yang kompleks, terutama jika kita melihat dari sudut pandang ekonomi dan politik internasional pada masa itu. Terkait hal tersebut, kita sering mendengar tentang Operation Product. Kenapa sih Belanda itu melakukan hal itu dan apa alasannya? Pertanyaan yang sangat bagus, Vidya. Perlu Anda ketahui, pasca Perang Dunia II, kondisi ekonomi Belanda itu sedang mengalami krisis besar. Mereka sangat membutuhkan sumber daya alam Indonesia seperti karet, gula, minyak bumi untuk memulihkan ekonomi mereka. Itulah mengapa operasi ini dinamakan Operation Product. Target utamanya adalah menguasai pusat-pusat produksi. Dapat saya simpulkan ya, bahwa motivasi utama mereka adalah ekonomi. Lantas, bagaimana dengan perjanjian Linggarjati yang sudah disepakati sebelumnya? Apakah Anda melihat adanya upaya kesengajaan dari pihak Belanda untuk melanggar perjanjian tersebut? Tepat sekali, Belanda secara sepihak menyatakan tidak lagi terkait pada perjanjian Linggarjati dengan dalih bahwa Republik Indonesia tidak kooperatif, padahal itu hanyalah alasan melitigasi serangan militer mereka. Dalam aspek militer, bagaimana kekuatan kita saat itu untuk menghadapi persenjataan Belanda yang jauh lebih modern dan strategi apa yang diterapkan oleh pejuang kita? Secara teknis, kita memang kalah dalam jumlah persenjataan berat. Belanda menggunakan tank dan pesawat tempur yang sangat masif. Namun, TNI dan rakyat menggunakan strategi bumi hangus. Jika saya perhatikan, strategi bumi hangus ini sangat beresiko bagi infrastruktur kita sendiri. Namun, apakah menurut Anda ini adalah satu-satunya cara yang paling efektif untuk menghambat pergerakan musuh saat itu? Benar, Bulan. Dengan menghancurkan fasilitas penting sebelum jatuh ke tangan musuh, kita memutus jalur logistik mereka. Setelah itu, pasukan kita mundur ke pedalaman untuk melancarkan perang gerilya. Belanda mungkin menguasai kota-kota besar, tetapi mereka tidak pernah benar-benar menguasai wilayah, pedesaan, dan hutan tempat pejuang kita bersembunyi. Menarik sekali. Namun sebuah peperangan besar tentunya akan menarik perhatian dunia. Bagaimana posisi Indonesia di mata internasional setelah agresi militer pertama? Saya melihat bahwa tindakan Belanda ini justru menjadi bumerang bagi mereka sendiri. Agresi ini memicu kecaman keras dari negara-negara seperti India, Australia, dan kemudian membawa masalah ini ke Dewan Keamanan PBB. Sangat tepat. Tekanan internasional inilah yang memaksa Belanda untuk berhenti. PBB kemudian membentuk Komisi 3 Negara atau KTN. Hal ini menunjukkan bahwa perjuangan diplomasi kita di luar negeri berjalan beriringan dengan perjuangan fisik di medan tempur. Analisis yang luar biasa dari rekan-rekan sekalian. Jadi agresi militer satu bukan hanya sekedar perang fisik, melainkan ujian bagi bangsa yang baru lahir. Baik dari sisi ekonomi, militer, maupun diplomasi.
Dan saya harap diskusi ini dapat memberikan wawasan baru bagi Anda adalah mencerminkan untuk menghargai apa yang kita miliki saat ini. Terima kasih atas kesempatannya. Semoga kita semua dapat mengambil pelajaran dan dari keteguhan hati para pendahulu kita. Dengan demikian, podcast kami hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Jangan lupa untuk selalu mempelajari sejarah. Saya Vidya dan rekan saya Intan dan Ulan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Assalamualaikum kan narik perhatian. Tadi dulu. Ih, dia ramain. Assalamualaikum warahmatullahi